Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi pemilik dari Manchester United, di mana Glazer ini kan semenjak tahun lalu melakukan atau membuka strategik alternatif kaitannya menambah dana di Manchester United, bahkan ada opsi penjualan dari klub yang disebutkan di sana. Nah, proses sendiri sudah selesai di akhir tahun lalu, di bulan Desember, lebih tepatnya bagaimana Ineos diumumkan masuk 25% kepemilikan minoritas. Saat ini prosesnya sedang menanti untuk disahkan oleh Premier League. Nah, sering disebutkan selama setahun terakhir bagaimana ada pihak yang membantu proses ini, yaitu adalah Rain Group. Nah, disebutkan ini dari The Athletic kalau Rain Group ini biayanya ada senilai 24,9 juta pounds. Dan biayanya ini ternyata dibebankan bukan ke Glazer, tapi ke klub, ke Manchester United, bukan ke Glazer. Sekali lagi, Glazer, mereka ini kan yang berusaha, yang menginginkan untuk mencari dana tambahan, bisa sebagai ada investor yang masuk ataupun bahkan penjualan. Di prosesnya ini ada Rain Group, tapi yang bayar Rain Group ini Manchester United ternyata. Jadi buku kasnya tuh hitungannya ke Manchester United, bukan ke Glazer. Luar biasa bagaimana tamaknya Glazer. Bahkan di proses seperti ini pun juga mereka tidak ingin mengeluarkan sepeser pun. Mereka membebankan ke Manchester United. Seperti kita ketahui bahwasannya mereka membeli Manchester United berapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, itu dengan hutang. Dan hutang itu, setelah mereka memiliki Manchester United, hutang itu dibebankan bukan ke Glazer, tapi ke Manchester United. Luar biasa. Jadi bagaimana cara mereka, menurut gue ini licik sekali dan ini ternyata juga diterapkan di proses kemarin ini, bahwasannya mereka sudah mendapatkan pemasukan tentu saja dari Sir Jim Ratcliffe, di mana 25% saham pun mereka tambahkan lagi, bukan diambil dari punyanya Glazer, tapi mereka tambahkan lagi sehingga 25%-nya itu sekarang dimiliki oleh Ineos Sir Jim Ratcliffe. Tapi juga bagaimana biayanya nih, biaya jasa dari Rain Group itu juga dibebankan ke Manchester United. Mereka sama sekali tidak ada ingin untuk mengeluarkan sekali lagi sepeser pun untuk Manchester United. Wow, menurut gua ini menggambarkan bagaimana sosok dalam tanda kutip pemilik dari Manchester United yang beberapa pihak membela, mengatakan mereka sudah menggelontorkan uang untuk membeli. No, mereka Manchester United membeli pemain dengan duitnya sendiri, bukan duit dari Glazer. Berbeda dengan klub-klub lain yang pemiliknya dengan murah menggelontorkan dana dan lain-lain. Tapi Glazer ini sangat-sangat seperti ini nih sangat-sangat sangat-sangat kikir sekali kalau menurut gua dengan cara seperti ini. Dan ada kaitannya juga dengan kabar selanjutnya yang ingin gua bahas di sini, yaitu adalah bagaimana Manchester United ini mencari lokasi baru untuk membuat lapangan latihan yang tentu saja kemungkinan besar ini akan menggantikan Carrington. Disebutkan ada lokasi dari yang saat ini digunakan sebagai lapangan golf, dan disebutkan ada klub yang sedang berbicara terkait dengan lahan di padang golf tersebut, dan ini diasosiasikan dengan Manchester United. Dan tentu saja Ineos ataupun Sir Jim Ratcliffe belum bisa berbicara banyak secara detail, apalagi terkait dengan rencananya. Kenapa? Karena memang masih menunggu pengesahan dulu. Cuman Sir Jim Ratcliffe bersama dengan Ineos ini sudah melakukan banyak sekali pergerakan dalam tanda kutip di bawah tanah, sehingga ketika nanti sudah disahkan mereka tidak mulai dari nol, tapi mereka sudah ada permulaan. Dan termasuk juga ternyata Carrington, yang lapangan latihan Manchester United ini yang dikeluhkan oleh Cristiano Ronaldo dan juga banyak pemain lain fasilitasnya, bagaimana keadaannya juga. Carrington sempat menjadi lapangan latihan yang terkemuka di Inggris, bahkan di Eropa di zamannya
Tapi semenjak itu Glazer masuk tidak ada lagi pengembangan. Dan sekarang situasinya tertinggal jika dibandingkan dengan Etihad Campus contohnya, milik dari Manchester City. Bahkan kalau dibandingkan dengan milik latihan ya, fasilitas latihan dibandingkan dengan Leicester City contohnya, Manchester United bisa jadi tertinggal saat ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan Tottenham Hotspur contohnya, dengan ya tempat yang baru ya dan lain-lain. Menurut gua sudah saatnya memang Manchester United ini memperbaiki, dan nampaknya Ineos lebih memilih untuk mencari lahan baru, dan mereka berencana dari yang gua baca, mereka ingin membangun world class facility, fasilitas kelas dunia untuk lapangan ataupun tempat latihan baru bagi Manchester United. Klub sepak bola modern tentu saja di industri sepak bola modern juga tidak hanya bisa mengandalkan pemain, tapi juga bagaimana fasilitas, teknologi, sains, bahkan ilmu pengetahuan ini semua mendukung performa pemain di atas lapangan. Dan dengan situasi yang up to date, yang terkini ya, yang bisa bersaing menurut gua, bagaimana teknologi ini juga sudah merambah olahraga termasuk juga sepak bola. Dan Manchester United menurut gua, dari apa yang gua baca ya, dari review banyak pihak termasuk juga mantan pemain, nampaknya tertinggal. Manchester United bisa saja mendatangkan pemain bintang, tapi ketika pemain bintang itu tidak dirawat, mereka juga manusia, tentu saja performanya tidak akan maksimal. Bagaimana musim ini contohnya, Manchester United banyak sekali menderita cedera pemain. Bukan tidak mungkin ini juga ada kaitannya dengan bagaimana fasilitas kesehatan, fasilitas latihan untuk klub Manchester United ini sendiri. Ketika situasinya sudah tertinggal ya, ketinggalan zaman, teknologinya dan lain-lainnya, ya inilah bisa jadi yang terjadi. Artinya dengan jadwal yang lebih ketat, karena memang sepak bola ini situasi dengan bisnis dan lain-lain, maka kompetisi ini akan semakin ketat. Klub-klub lain mereka bisa beradaptasi dengan teknologi yang mereka miliki, tapi tidak dengan Manchester United. Ini asumsi gue salah satunya, sehingga ya mereka keteteran. Mereka pasti menggunakan fasilitas teknologi di zaman yang dulu mereka jaya, 2000-an awal contohnya, dimana mungkin jadwal belum seketat saat ini, dimana tuntutan belum lebih tidak sesengit saat ini, katakanlah demikian. Belum lagi ditambah dengan kenyataan ya klub-klub lain menambah fasilitasnya, memperbaiki, bahkan memperbagus, sementara Manchester United masih berkutat dengan teknologi yang lama. Dan menurut gua ini langkah yang bagus. Tentu saja ketika Ineos masuk ada dua pilihan ya, apakah lapangan latihan ataupun stadion, tapi nampaknya Ineos lebih ke latihan dulu ya, dan gue juga sepakat dengan hal tersebut. Ini untuk performa pemain di atas lapangan, dan ya pastinya juga masih ada proses karena ini masih baru tahap mencari lahan ya kan, setelahnya membangun dan lain. Tentu saja ada waktu, ada proses. Tapi sekali lagi yang gue lihat ada banyak hal positif. Memang yes, gue tahu dari beberapa komentar mata jangan terlalu optimis dulu, jangan terlalu positif dulu terhadap Ineos. Tapi gue juga ingin menyampaikan berita tentu saja, dan apa yang gue sampaikan ini, rencana-rencana, kabar-kabar ini banyak yang positif. Tentu saja gue sama seperti fans Manchester United lainnya menantikan realitanya seperti apa. Gue tahu ujungnya pasti kita ingin supaya Manchester United penampilannya lebih bagus, hasilnya juga lebih bagus. Tapi kita juga harus paham nih, prosesnya akan seperti apa saja. Apa saja nih yang sudah atau sedang direncanakan. Tentu saja sekali lagi semuanya step by step, dan untuk itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.